Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-53. Nah, pada episode spesial part ke-52 sebelumnya itu, akhirnya Yamato memberitahu Naruto bahwa yang melukai Sakura adalah Naruto. Setelah tahu fakta tersebut, Naruto pun sangat terkejut. Di satu sisi, tiba-tiba Boruto menawarkan latihan kepada Naruto setelah misi mereka selesai. Sementara di tempat lain, Orochimaru dan rekannya terus bergerak menuju markas. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Yamato yang berjalan meninggalkan Naruto. Sambil berjalan, Yamato berkata, "Sumber kekuatanmu bukan dari cakra Kyuubi, namun kekuatan cakramu sendiri yang bisa menahan bedanya cakra Kyuubi. Jika kau ingin menyamakan Sasuke, lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Jika kau ingin melihat Sasuke, lihatlah dengan matamu sendiri, bukan mata Kyuubi. Lalu, jika kau ingin melindungi Sakura, lakukan dengan kekuatanmu sendiri, bukan Kyuubi." Setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun meninggalkan Naruto. Tak lama setelah itu, Boruto menghampiri Naruto sambil berkata, "Yang dikatakan Kapten Yamato itu benar. Lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Jika kau ingin, aku bisa melatihmu setelah misi ini." Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, "Benarkah? Apa aku bisa sekuat dirimu?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Tentu saja." Di sisi lain, Kawaki berkata, "Jadi kita kesini hanya untuk mendengar ocehan dia. Lalu untuk apa aku ada di sini?" Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata kembali, "Sepertinya dia mau main-main denganku." Mendengar hal tersebut, Mitsuki membalas, "Sudahlah Kawaki, bukankah informasi Naruto juga berguna untukmu?" Adegan pun beralih ke Orochimaru yang sedang beristirahat di sebuah tepi sungai. Terlihat Kabuto sedang mencuci peralatan pisau bendahnya di sungai tersebut. Sementara itu, saya tampak mencuci mukanya. Orochimaru berkata, "Kabuto, urus itu setelah kita kembali." Kabuto membalas, "Tidak, jika tak mencuci ini secepatnya, daya potongnya akan menurun." Adegan pun beralih ke Sarada yang bersama Sakura. Sarada berkata, "Apa lukanya masih sakit?" Sakura membalas, "Tidak, sakitnya mulai berkurang." Setelah mengatakan hal tersebut, Sakura pun melihat ke arah Yamato yang sedang berdiskusi dengan tim Boruto dan yang lain. Sakura berkata, "Sepertinya mereka cukup lama." Sarada membalas, "Tenang saja Sakura, mereka pasti bisa diandalkan." Tak lama setelah itu, Sakura pun sadar bahwa buku milik saya ada di tasnya. Adegan pun beralih ke Sai yang baru saja sudah mencuci mukanya. Ketika mengecek tasnya, dia pun kehilangan buku berharganya. Saya berkata dalam hati, "Tidak ada." Di sisi lain tempat, tampak Sakura langsung melakukan buku yang ada di tasnya. Adegan pun beralih ke Boruto dan yang lain. Boruto berkata, "Sepertinya itu cukup efektif. Bagaimana kalau begini? Ambillah logam-logam yang ada di tanganku. Masing-masing dari kalian ambil satu logam." Terlihat Yamato, Naruto dan yang lain mengambil logam milik Boruto. Sambil melihat ke logam itu, Yamato berkata, "Ada apa dengan logam ini Boruto?" Boruto membalas, "Ini kugunakan sebagai media untuk melakukan Hiraisin. Aku memberikan cakra ke logam tersebut sehingga aku bisa tahu keberadaan logam itu. Jika kalian memegangnya, aku bisa langsung datang ke tempat kalian di saat itu juga." Dengan perasaan kagum, Yamato berkata, "Ini praktis sekali. Kau jenis Boruto." Di sisi lain, Boruto berkata kembali, "Dengarkan rencanaku, Kapten Yamato dan Naruto. Kalian akan bersama di barisan terdepan, sementara Mitsuki akan berada di barisan belakang bersama Sarada dan Sakura. Lalu aku dan Kawaki, kami akan menyergap Orochimaru dari belakang." Mendengar hal tersebut, Yamato pun tampak ragu dan berkata, "Apa kau yakin Boruto? Orochimaru itu sangat cerdik dan penjahat kelas atas." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Tidak masalah, dulu aku menghadapi musuh yang jauh lebih mengerikan dari ini." Melihat kepercayaan diri Boruto, Yamato pun terkejut dan berkata, "Boruto, kau..." Adegan pun beralih ke tempat Orochimaru kembali. Melihat Sai gelisah, Orochimaru berkata, "Ada apa Sai?" Saya membalas, "Tidak, bukan apa-apa."
Orochimaru membalas kembali. Begitu. Di sisi lain, Kabuto berkata, "Omong-omong, Tuan Orochimaru, saat kita kembali, bisakah kau memberiku mayat pria utuh secepatnya?" Orochimaru membalas, "Kau masih ada stok mayat kan?" Kabuto berkata, "Ya." Sambil mengeluarkan gulungan segel dan menunjukkannya, Kabuto berkata, "Hanya saja, aku kehabisan mayat berumur 15-16 tahun. Kita kehilangannya saat insiden barusan. Ada yang terasa kurang, kecuali mereka selalu tersimpan dengan baik di dalam gulungan." Orochimaru membalas, "Kabuto, kau bergolongan darah akan?" Kabuto membalas kembali, "Tidak, aku AB." Mendengar hal tersebut, Orochimaru pun terkejut dan berkata, "Begitu, di luar dugaan." Kabuto berkata, "Tidak juga." "Baiklah, bagaimana kalau kita berangkat secepatnya? Karena agak sedikit jauh sebelum mencapai persembunyian." Terlihat mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Bungsu Yamato terus memata-matai mereka dari belakang. Adegan pun beralih ke Boruto yang menjelaskan rencana kepada mereka. Boruto berkata, "Jika seperti ini, kau hanya perlu mengalihkan perhatian mereka. Hindari memakai cakra yang berlebihan, keselamatan kalian lebih utama." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sakura memanggil mereka semua untuk melihat buku yang dibacanya. Terlihat, Boruto dan yang lain langsung menghampiri Sakura dan Sarada. Naruto berkata, "Ada apa Sakura?" Melihat buku yang dipegang Sakura, Mitsuki berkata, "Itu kan buku milik Sai. Aku penasaran apa isi buku tersebut." Di sisi lain, Kawaki berkata, "Mungkin kita harus membaca buku itu untuk mendapatkan petunjuk." Boruto berkata, "Apa isi buku itu Sakura?" Sakura membalas, "Sebenarnya, aku juga tak mengerti." Sambil membuka buku Sai, Sakura berkata kembali, "Lihatlah gambar ini. Hanya ada 2 gambar bocah di sampul depan dan belakang. Ceritanya bermula dari 2 bocah dari kedua judul halaman buku dan berakhir di tengah." Sambil melihat isi buku tersebut satu persatu, Sakura berkata, "Lihatlah, selalu ada bocah ini di halaman yang kanan, sementara yang di kiri ada lawan yang berbeda." Mitsuki membalas, "Aku tahu. Bocah yang ada di sampul depan dan belakang adalah Sai dan saudaranya. Ini adalah kisahnya dan juga saudaranya yang berambut putih itu. Aku juga tidak paham dengan pesan apa yang ingin dia sampaikan dari cerita ini." Di sisi lain, Boruto berkata, "Jika kalian melihat di tengah buku yang kosong ini, terlihat Sai telah menjadi Anbu. Sementara saudaranya, dia tidak tergambar di sini. Itu artinya, saudaranya sudah meninggal ketika melawan musuh dan gagal menjadi Anbu bersama Sai." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut dan mengerti. Adegan pun beralih ke Orochimaru yang sedang berada di depan markasnya. Terlihat, sebuah dinding batu terbuka di hadapan Orochimaru. Orochimaru berkata, "Ayo masuk." Tak lama setelah itu, ternyata pohon yang tak jauh dari mereka adalah Bungsu Yamato yang menyamar. Adegan pun beralih ke Naruto. Naruto berkata, "Jadi begitu." Tak lama setelah itu, Yamato mendapatkan informasi dari Bungsu melalui radio. Yamato berkata, "Sepertinya bayanganku telah tahu persembunyian mereka. Ayo kita pergi." Mendengar perkataan Yamato, Boruto dan yang lain pun tidak serius. Adegan pun beralih ke Sai yang sedang berjalan di sebuah lorong markas Orochimaru. Setelah cukup lama berjalan dan berada di area yang luas, dia pun menemukan seseorang yang duduk di bawah patung ular. Sai berkata dalam hati, "Itu..." Ternyata orang yang duduk tersebut adalah Uchiha Sasuke. Sambil mengaktifkan mata seringgan, Sasuke berkata, "Kau lama sekali." Adegan pun beralih ke tim Yamato yang sedang berlari di aliran sungai menuju ke markas Orochimaru. Sementara itu, Boruto dan Kawaki terbang di atas mereka. Sambil terbang di udara, Boruto berkata, "Kawaki, aku hanya perlu bilang jangan sampai membunuh mereka." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas, "Ya, aku tahu." Sambil melihat ke arah depan, Boruto berkata dalam hati, "Guru, aku akan menyelamatkanmu dari kemungkinan terburuk yang akan dilakukan Otsutsuki lainnya." Di sisi lain, Sakura yang sedang berlari berkata, "Naruto, kali ini kita pasti akan menyelamatkan Sasuke." Naruto membalas, "Ya." Adegan pun beralih ke Sai kembali. Sasuke berkata, "Kau lama sekali. Bukankah seharusnya kau bersamaku untuk mencoba jurus baru sore ini, Orochimaru?" Mendengar perkataan Sasuke, Kabuto tampak tidak senang dan berkata, "Berbicara lancang seperti itu lagi." Orochimaru membalas, "Jangan marah. Sebagai gantinya, aku ada hadiah kecil untukmu." Sambil melihat ke arah Sai, Orochimaru berkata kembali, "Dia shinobi Konoha seperti dirimu. Kalian pasti bisa bertukar cerita tentang masa lalu kan?" Sambil menatap ke arah Sasuke, Sai berkata dalam hati, "Uchiha Sasuke."
Sambil tersenyum, saya berkata, "Salam kenal, namaku Sai. Jadi kau Uchiha Sasuke?" Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Sasuke tiba-tiba berkata, "Pergi." Mendengar hal tersebut, saya berkata kembali, sepertinya aku tipe orang yang dibenci biarpun aku tersenyum. Namun, aku merasa lebih akrab denganmu daripada Naruto. Mendengar nama Naruto, tiba-tiba Sasuke menatap ke arah saya dengan tajam. Tiba-tiba, saya pun terkena genjutsu sehingga dia pun terjatuh. Melihat kondisi Sai, Kabuto pun mendaki Sasuke. Setelah sadar, saya pun menyentuh wajahnya dan berkata, "Keringat." Sambil terus melihat ke arah Sasuke, saya berkata kembali, "Aku tak merasakan apapun dan tak memiliki emosi." Namun, hanya dengan melihat matanya, aku ketakutan sampai jiwaku yang paling dalam bahkan tidak ku ketahui. Sambil menoleh ke arah Sai, Orochimaru berkata, "Bukan ide bagus untuk bercanda dengan Sasuke. Dia lebih berbahaya daripada aku." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah mengetahui lokasi Orochimaru, tim Boruto bergegas untuk mengejar Orochimaru. Dengan strategi yang dibuat oleh Boruto, tampak mereka tidak yakin untuk menghadapi Orochimaru. Sementara itu, tampaknya Sasuke tidak terlalu suka dengan kedatangan Sai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-54. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.